Perkenalkan, nama saya Putra Isa. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem bilangan. Konsep dasar sistem bilangan itu adalah sekumpulan simbol yang digunakan untuk membangun sebuah bilangan. Ada beberapa jenis konsep dasar sistem bilangan yang umum digunakan. Yang pertama adalah konsep dasar bilangan desimal, yaitu berbasis 10. Yang kedua adalah sistem bilangan biner yang berbasis 2, yang ketiga adalah sistem bilangan oktal yang berbasis 8, dan yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal yang berbasis 16. Yang pertama kita masuk ke sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal ini berbasis 10, yaitu dengan simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal ini sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 ini mempunyai dua simbol, yaitu 0 dan 1. Dan biasanya sistem bilangan biner ini paling cocok digunakan untuk komponen penyimpanan optik dan magnetik pada komputer. Yang ketiga adalah sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal itu mempunyai 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sistem bilangan oktal ini biasanya dipakai sebagai pengganti bilangan heksadesimal dalam menjalankannya. Oke, yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Heksa yang berarti 6 dan desimal yang berarti 10. Simbol dari sistem bilangan heksadesimal itu ada 16, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan heksadesimal ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan sebagian besar kode kesalahan dan nilai lain di dalam komputer. Oke, sekian pembahasan tentang konsep dasar sistem bilangan dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia Husna. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa itu sistem pengkodean data. Sistem pengkodean data. Sistem pengkodean data adalah sebuah metode untuk menyamarkan suatu pesan atau data-data sehingga hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mencetaknya. Data karakter-karakter yang akan dikirimkan dari satu titik ke titik lain tidak dapat dikirimkan secara langsung. Sebelum dikirim, karakter-karakter data tersebut harus dikodekan terlebih dahulu dengan kode-kode yang dikenal oleh setiap terminal. Tujuan dari sebuah pengkodean adalah menjadi tiap karakter dalam sebuah informasi digital, yaitu ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Penggunaan sistem pengkodean data. 1. Untuk mencirikan data atau memudahkan pengolahan. 2. Meningkatkan efisien memori. 3. Menjaga fleksibilitas data terhadap perubahan. 4. Perlu dirancang sekaligus pada saat perancangan struktur relasi. 5. Perlu dokumentasi yang jelas. 6. Memerlukannya validasi dan integritas atau utamanya insert, delete, dan update. 7. Validasi dan pengendalian perlu dilakukan secara tersistem. 8. Hanya digunakan dalam basis data, sedangkan pada tampilan monitor, kertas, dan cetakan lainnya tetap menampilkan nilai sesungguhnya atau kecuali untuk kode yang lazim digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Tiara dan teman saya Muhammad Hanafi. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang satuan data. Ada beberapa jenis satuan data yaitu bit, byte, kilobyte, gigabyte, megabyte, terabyte, dan yang terakhir adalah petabyte. Di kehidupan sehari-hari Anda pasti sudah akrab dengan ukuran atau kapasitas yang biasa digunakan sebagai flash disk atau hard disk, atau bahkan penyimpanan ponsel seperti 16 GB, 32 GB, 64 GB, atau bahkan 512 GB. Ukuran atau satuan penyimpanan data pada komputer menggunakan sistem byte, atau juga dikenal dengan bita. Byte adalah satuan penyimpanan terkecil
yang digunakan untuk menghitung penyimpanan data dalam komputer. Yang pertama, bit. Bit merupakan singkatan dari binary, digit, atau angka biner. Satuan yang terkecil ukuran bit mengalir sebagai sebuah sinyal listrik dalam perhitungan biner. Terdapat beberapa sistem komputer yang dipakai, yaitu 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan seterusnya. Sistem inilah yang membaca, menerjemahkan, mengolah data. Bit biasa digunakan untuk menyebutkan kecepatan data, sedangkan byte digunakan untuk ukuran data. Yang kedua, byte. Byte adalah blok terdiri atas 8 bit. Ukuran byte digunakan untuk mewakili karakter seperti simbol, huruf, dan angka dalam bentuk ASCII, American Standard Code for Information. Sebagai contoh, ketika Anda mengetik satu angka, maka komputer akan menghitung sebagai 1 byte data. Yang ketiga, kilobyte. Satuan kilo biasa mewakili 1000, misalnya 1 kilo mewakili 1000 gram. Namun kilo dalam satu penyimpanan sedikit berbeda. 1 kilobyte mewakili 1024 byte. Jika diperkirakan, maka 1 kilo sama dengan 1000 karakter. Contohnya, jika suatu artikel terdiri atas 50 karakter, maka data dalam komputer adalah 50 kilobyte. Yang keempat, megabyte. Satuan penyimpanan di atas kilobyte adalah megabyte atau MB. 1 MB sama dengan 1024 kilobyte. Terima kasih. Akan dilanjutkan kepada teman saya, Muhammad Hanapi. Nama saya Muhammad Hanapi dan saya akan meneruskan presentasi dari Kak Cindy, yaitu satuan penyimpanan data. Yang pertama ialah bit, yang kedua adalah byte, yang ketiga adalah kilobyte, yang keempat adalah megabyte, dan yang kelima adalah gigabyte. Oke, saya akan menerangkan yang kelima. Satuan penyimpanan berikutnya adalah gigabyte. 1 GB sama dengan 1024 MB. Ukuran data satu ini semakin populer dipakai karena kebutuhan penyimpanan data yang semakin besar. Kita pasti sudah sering menemukan seperti flash disk dengan kapasitas 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan seterusnya. Oke, kita masuk yang ke-6, yaitu terabyte. Selanjutnya adalah terabyte. Terabyte biasanya disingkat dengan TB atau 1 TB sama dengan 1024 GB. Satuan penyimpanan ini biasanya ditemukan dalam kapasitas hard disk atau memori komputer mainframe. Dan yang terakhir adalah satu langkah dari terabyte, yaitu petabyte. Satuan penyimpanan yang lebih tinggi dari TB adalah petabyte atau singkatan dengan PB atau disingkat dengan PB. 1 PB sama dengan 1024 TB. Namun satuan penyimpanan ini masih jarang ditemukan di pasaran, termasuk satuan lainnya yang berada di atasnya. Oke, kita langsung cara menghitung tingkatannya. Banyak yang salah mengartikan cara menghitung tingkatannya. Satuan penyimpanan ini misalnya 1 GB dianggap sama dengan 1000 MB, padahal 1 GB mewakili 1024 MB. Hal ini dipengaruhi oleh satuan penyimpanan terkecil, yaitu bit. 1 byte terdiri atas 8 bit, yang menyebabkan 1 kilobyte bukanlah 1000 byte, melainkan 1024 byte. Begitu pula saat menghitung satuan penyimpanan yang di atasnya. Selain itu, banyak pula yang salah mengartikan cara menghitung kapasitas penyimpanan seperti hard disk. Misalnya, ketika kita membeli hard disk 500 GB, mungkin kita mengira kapasitas hard disk tersebut genap 500 GB, padahal faktanya tidak demikian. Hal ini karena hard disk dipasarkan dengan menggunakan desimal base 10. Pada bilangan ini, 1 MB setara dengan 1 juta byte. Sedangkan sistem komputasi secara umum menggunakan base 2, di mana 1 MB setara dengan
1.048.576 byte. Dengan demikian, maka 1 GB setara 1 GB setara 1.073.741.824 byte dan seterusnya. Untuk menghitung kapasitas hard disk, sebenarnya Anda cukup menggunakan formula ini. Base 10 dibagi dengan base 2. Berdasarkan rumus di atas, maka ketika Anda membeli hard disk 500 GB, berarti kapasitas desimal atau base 10 adalah 500 miliar. Angka ini kemudian dibagi menjadi 1.073.741.824 miliar. Oke, kita akan membuat rumusnya, yaitu 500 miliar dibagi menjadi 1.073.741.824 sama dengan 456. Berdasarkan perhitungan di atas, maka kapasitas yang sebenarnya dari hard disk berukuran 500 GB adalah 465 GB. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Hanafi. Saya akan lanjutkan kepada Bang Iqbal. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Muhammad Hanafi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sandi Ksatria, NIM 2202179. Saya akan menjelaskan materi tentang konversi bilangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu konversi bilangan. Konversi bilangan adalah proses mengubah representasi atau format suatu bilangan dari sistem bilangan tertentu ke sistem bilangan lainnya. Dalam konversi bilangan, angka-angka dalam bilangan tersebut diubah atau dipresentasikan dalam basis atau sistem bilangan yang berbeda. Ada 4 jenis sistem bilangan, yaitu yang pertama, sistem bilangan biner, kemudian yang kedua, sistem bilangan oktal, kemudian yang ketiga, sistem bilangan desimal, dan yang keempat, sistem bilangan heksadesimal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian diambil sisa pembagiannya. Sebagai contoh di sini adalah 45 basis 10 sama dengan berapa basis 2-nya. Jadi langsung saja kita eksekusi. 45 dibagi 2 sama dengan 22, sisa 1. Kemudian 22 dibagi 2 sama dengan 11, sisanya adalah 0. Kemudian 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 1. Dan 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya adalah 1. Terakhir 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya adalah 0. Maka dapat ditulis dari bawah ke atas. Ini ada tanda panah dari bawah ke atas. Jadi 45 basis 10, basis 2-nya adalah 1, 0, 1, 1, 0, 1. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan konversi bilangan desimal ke bilangan oktal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya. Sama seperti tadi, bedanya adalah yang ini dibagi 8 dan yang tadi dibagi 2. Sebagai contoh, 385 basis 10 atau basis desimal sama dengan berapa basis 8-nya, berapa basis oktalnya. Langsung saja kita eksekusi. 385 dibagi 8 sama dengan 48, sisanya adalah 1. Kemudian hasil dari pembagian 385 dibagi 8 ini kita bagikan 8 lagi. Jadi 48 dibagi 8 sama dengan 6, sisanya adalah 0. Dapat dituliskan sebagai berikut. 385 basis 10 sama dengan berapa basis 8-nya? 6, 0, 1, yaitu adalah basis 8 dari 385 basis 10. Kemudian saya akan menjelaskan konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembagiannya. Sebagai contoh adalah 1583 basis 10 berapa basis 16-nya. Langsung saja kita eksekusi. 1583 dibagi 16 sama dengan 98, sisanya adalah 15. Kemudian 96 dibagi 16 sama dengan 6, sisanya adalah 2. Dapat ditulis basis 16-nya adalah 6, 2, dan 15. Dan kenapa di sini ditulis adalah 62F? Karena sistem bilangan heksadesimal itu F itu mewakili 15. Selanjutnya, konversi sistem bilangan biner ke sistem desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan posisi nilainya atau value-nya. Sebagai contoh 1001. Nah, cara pengerjaannya adalah diambil dari angka yang paling belakang. Jadi
1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1, kemudian 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, kemudian 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, kemudian yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 adalah 8, 1 dikali 8 sama dengan 8. Maka dapat disimpulkan bahwa basis 10 atau basis desimalnya adalah 1 ditambah 8, yaitu 9. Maaf ini typo ya guys ya. Oke, selanjutnya adalah konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Sebagai contoh, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 itu basis 2-nya atau basis binernya, berapa basis 8-nya atau basis oktalnya. Nah, satu contoh 100, masing-masing angka biner itu dibagi menjadi 3, makanya dibuat dia 100 untuk yang pertama, kemudian 0, 0, 1, 0 itu untuk yang kedua, kemudian 1, 1 itu untuk yang ketiga. Nah, diperjelas 100 itu sama kayak tadi penyelesaiannya, 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0, kemudian 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan di sini jelas hasil dari perkalian ini sama dengan 4 tadi yang 100 kan. Kemudian hasil dari 010 ini sama dengan 2, kemudian hasil dari yang 11 ini sama dengan 3. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya bilangan biner 110101000 basis 2 sama dengan basis 8-nya adalah 324. Selanjutnya adalah konversi bilangan desimal ke sistem bilangan heksadesimal. Sama seperti tadi, yaitu bedanya adalah dari bilangan biner ini dibagi masing-masing menjadi 4. Jadi ini dibagi kan 0100, kemudian yang satu lagi adalah 1101. Sama penyelesaian seperti tadi. Kalau yang ini 0 pertama dikali 2 pangkat 0, kemudian yang 0 kedua dikalikan 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0 juga, seterusnya 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4, kemudian 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0, maka ini hasilnya adalah 4. Ini juga sama seperti eksekusi yang tadi, hasilnya adalah D, dan D itu adalah mewakili angka 13. Maka dapat disimpulkan dari contoh 11010100 basis 2, berapa basis heksadesimalnya atau basis 16-nya adalah D4. Selanjutnya adalah konversi dari sistem bilangan oktal ke sistem bilangan desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan posisi nilainya atau value-nya. Sebagai contoh adalah 12 basis 8. 12 basis 8 sama dengan berapa basis 10-nya. Oke, jadi sama seperti tadi, 2 dikali, karena ini basis 8 oktal, jadi 2 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 2. Karena apa dapat 2? Karena 8 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian 1 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 8. Hasilnya adalah 10. Jadi dari contoh ini 12 basis 8 sama dengan basis 10-nya adalah 10. Kemudian konversi sistem bilangan oktal ke sistem bilangan biner dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit oktal atau 8 ke 3 digit biner. Oke, ini dia sebagai contoh 6502 basis 8, berapakah basis 2-nya. Oke, dapat dilihat di sini kita dari angka terakhir dulu 2, yaitu 010. 010 ini dapat dari mana? Karena kalau misalnya dia di konversi ke biner, dia dikalikan 2. Jadi 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Maka hasil dari 1010 ini adalah 2. Begitu juga seterusnya. Jadi basis 86502 ini, basis 2-nya adalah satu kesatuan dari sini,
Kita ambil dari belakang sini, dari 6 duluan. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Selanjutnya adalah konversi dari bilangan heksadesimal ke bilangan desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan posisi value-nya atau posisi nilainya. Sebagai contoh adalah C7 basis 16 berapa basis 10-nya. Oke, C7. C ini di dalam heksadesimal adalah mewakili angka 12. Maka dari itu, yang pertama adalah angka 7-nya diproses. 7 dikali 16 pangkat 0. Karena 16 pangkat 0 adalah 1, jadi 7 kali 1 sama dengan 1. Kemudian C dikali 16 pangkat 1 sama dengan 192. Kenapa 192? Karena C itu mewakili nilai 12. 12 dikali 16 sama dengan 192. Jadi total dari 7 ditambah 192 yaitu 199. Maka dari itu basis C7 basis 16 sama dengan 199 basis 10. Oke, sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi ini oleh rekan saya yaitu FTWK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya FTWK Nisa Syifa Huta Barat dengan NIM 2202175. Saat ini saya akan meneruskan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Iqbal Satrian mengenai konversi bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Sebelumnya saya akan memberitahu pengertian apa itu bilangan oktal dan bilangan heksadesimal. Bilangan oktal yang biasa kita kenal sebagai bilangan basis 8, yaitu menggunakan 8 simbol, diantaranya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tidak ada angka 8 dan angka 9 di dalamnya. Sedangkan bilangan heksadesimal adalah bilangan yang dikenal dengan sebutan bilangan basis 16. Bilangannya menggunakan simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Bilangan heksadesimal adalah satu-satunya bilangan yang menggunakan huruf. Selanjutnya, bagaimana cara mengkonversikan bilangan oktal ke heksadesimal? Cara untuk mengkonversikan bilangan oktal ke heksadesimal yaitu dengan mengkonversikan bilangan oktal tersebut ke biner terlebih dahulu, kemudian bilangan biner tersebut dikonversikan ke bentuk heksadesimal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh konversi bilangan oktal ke heksadesimal berikut. Konversi bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Sebelumnya di sini saya sudah menuliskan rumus untuk heksadesimalnya dan sudah ada binernya. Kemudian di sini di atas 10A, B, C, D, E, dan F. Di sini ada 3, 7, 7, 5 bilangan oktal. Kita akan mencari berapakah bilangan heksadesimalnya. Ya. Kita langsung pecah aja. Sama seperti yang tadi, kita cari binernya. Kita ambil 3 digit. 3 adalah 0, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 7 lagi, 1, 1, 1, 5, 1, 0, 1. Kemudian kita gabungkan agar lebih mudah. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Oke. Kita pilih lagi jadi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah. Kemudian kita pakai rumus yang di atas ini. 0, 1, 1, 1 itu berapa? 7. Kemudian 1, 1, 1, 1 itu 15. Kita bisa tuliskan dulu 15. 1, 1, 0, 1 adalah 13. Nah, maka didapatkan adalah 7, 15, 13. Nah, 15 ini adalah F. Kita turunkan lagi. 7, 15 adalah F, dan 13 adalah D. Maka 3775 bilangan oktal adalah 7FD bilangan heksadesimalnya. 7FD.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh Rahma Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadilah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konversi dari bilangan heksadesimal. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu apa itu heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan 16 angka, yaitu 0 hingga 9 dan A hingga F, di mana A hingga F mewakili nilai 10 hingga 15. Sistem ini sering digunakan dalam pemrograman komputer dan ilmu komputer. Misalnya, dalam angka heksadesimal 1F, digit pertama mewakili nilai 1, atau 16 pangkat 1, dan digit kedua mewakili nilai 15, atau 16 pangkat 0. Jadi, nilai keseluruhan angka heksadesimal ini sama dengan 31 dalam sistem desimal. Pemahaman konsep dasar sistem bilangan ini penting dalam matematika, pemrograman komputer, dan ilmu komputer secara umum. Karena berbagai operasi dan representasi nilai dilakukan dalam berbagai sistem di bilangan tersebut. Mari kita kembali ke pembahasan awal yang ingin saya bahas tadi, yaitu mengenai konversi dari bilangan heksadesimal. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu tentang konversi ke desimal. Konversi ke desimal yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan Polistion Folionier tersebut. Nah, apa itu bit? Bit adalah satuan terkecil dalam sistem bilangan benar. Satu bit hanya dapat memiliki nilai 0 atau 1 yang mewakili keadaan matematika, nyala atau mati. Nah, bit ini digunakan untuk mengukur ukuran data yang sangat kecil seperti status on atau off, atau sebagai dasar untuk menghitung satuan data yang lebih besar. Berikut akan saya paparkan contoh dari materi konversi ke desimal. Nah, dapat kita lihat di sini di contoh soal berikut, C7 basis 16 ini menyatakan bahwasanya bilangan ini adalah heksadesimal dan akan dikonferensikan ke bilangan desimal, yaitu ditandai dengan basis 10. Nah, di sini C7 kita inputkan ke 7 dikali 16 pangkat 0, maka hasilnya 7. Kemudian C kali 16 pangkat 1, maka hasilnya 192. Nah, kenapa hasilnya bisa 192? Dikarenakan C ini memiliki nilai 12. Jadi, 12 dikali 16 pangkat 1, maka hasilnya 192. Nah, kemudian hasilnya kita jumlahkan, yaitu 7 ditambah 192, maka hasilnya 199. Jadi, bilangan heksadesimal C7 basis 16, maka desimalnya adalah 199 dengan basis 10.